Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pejuang kampus dimanapun kalian berada. Bertemu lagi dengan saya di channel ini. Pada video kali ini saya akan membahas soal mengenai kata serapan. Kita mulai saja. Oke, sudah saya siapkan sebuah soal di sini. Penulisan kata serapan yang tepat terdapat pada kalimat. Ada 5 pilihan ganda yang sudah saya siapkan. Sebelum saya bahas satu persatu dan kita tentukan mana jawabannya, saya akan sedikit menjelaskan mengenai kata serapan terlebih dahulu ya. Kata serapan itu apa? Kata serapan itu adalah kata yang merupakan penyesuaian dari bahasa asing ya. Bahasa asing ini bisa dari bahasa yang berasal dari luar negeri, misalnya bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Cina, bahasa Arab, ataupun bahasa-bahasa daerah bisa dikategorikan sebagai kata serapan atau bahasa asing selain bahasa Indonesia atau bahasa Melayu ya, karena nenek moyang bahasa Indonesia itu sebetulnya bahasa Melayu tentu saja seperti itu. Nah, jenisnya sendiri ada 3. Pertama ada adopsi, kemudian ada adaptasi, ketiga ada penerjemahan. Kata serapan adopsi sendiri adalah kata serapan yang pelafalannya atau pengucapannya itu persis sama dengan kata asli dari bahasa asingnya. Misalnya apa? Contohnya ada kata modern, ada kata global, ada kata film, dan lain-lain. Itu tidak mengalami perubahan. Jadi 100% diadopsi, diambil utuh gitu. Kemudian dijadikan sebagai bahasa Indonesia seperti itu. Kemudian ada yang diadaptasi. Diadaptasi itu berarti disesuaikan ya, tentu saja, karena pengejahan, pelafalan bahasa asing dan bahasa Indonesia tentu saja akan ada perbedaan gitu. Jadi ada beberapa kata yang disesuaikan atau diadaptasi gitu. Contohnya seperti apa? Contohnya misalnya ada television dari bahasa Inggris, bahasa Indonesia yang jadi televisi. Kursiun dari bahasa Arab, bahasa Indonesianya jadi kursi. Lamp dari bahasa Inggris, bahasa Indonesia jadi lampu. Itu diadaptasi, disesuaikan berarti, dan lain-lain. Masih banyak lagi sebetulnya. Kemudian ada penerjemahan. Penerjemahan ini ya bukan diadopsi, bukan diadaptasi, tapi diartikan gitu. Misalnya apa? Misalnya kalau sekarang kata yang populer misalnya ada download, jadi unduh, seperti itu ya. Kemudian ada apa lagi? Ada upload, bahasa Indonesianya jadi unggah, dan lain-lain seperti itu. Oke, mudah-mudahan paham ya. Sedikit saja tadi saya bahas mengenai teorinya. Sekarang mari kita selesaikan soalnya. Pilihan ganda A. Pada hakikatnya, kebiasaan hidup sehat merupakan hal yang sangat penting dipelihara dari kecil sampai dewasa, bahkan selamanya. Nah, kalau kalian analisis, kalian baca, mungkin tidak ada hal yang atau tidak ada kata yang asing ya, tapi kalau misalnya kalian analisis lebih dalam lagi, ada kata hakikatnya. Ini tidak tepat, karena yang tepat itu kata serapannya adalah hakikat ya, dari bahasa Arab, tentu saja hakikat bukan hakikat. Jadi nomor pilihan ganda A itu salah. Berikutnya ada pemerintah melakukan disinfeksi di kandang-kandang unggas dan lokasi sekitar untuk menghindari penularan flu burung. Jadi disinfeksi ya, di sini ada kata disinfeksi. Ini kurang tepat, harusnya disinfektan ya, karena kata serapannya dari infektan gitu, jadi disinfektan seperti itu. Berarti ini juga salah. Berikutnya pilihan ganda C ada aktivitas. Nah, aktivitas ini apakah benar? Kalau kata asalnya, kata dasarnya kan aktif ya, pakai F. Sedangkan kalau ditambah itas sebetulnya bukan aktivitas pakai F, tapi pakai V ya, V. Kalau ejaan bahasa Inggris V. Kenapa pelafalannya V ya? Karena bahasa Indonesia V gitu. Kalau kalian misalnya pernah mendengar singkatan SCTV, itu betul V. Antv itu betul V ya pelafalannya. Jadi aktivitas harusnya aktivitas, karena serapannya dari activity itu pakai V ya, diambil dari activity seperti itu. Jadi harusnya pakai pakai V seperti itu. Kemudian pilihan ganda D ada kata berisiko. Mungkin ini terkesan salah, tapi yang betul memang risiko kata dasarnya. Kenapa? Karena risiko ini adalah kata serapan dari risk ya, dari bahasa Inggris risk.
Jadi betul, ternyata kata serapan yang tepatnya adalah risiko, bukan resiko ya. Mungkin kita sering mendengar atau melafalkannya resiko, tapi ternyata kalau tidak percaya kalian bisa cek ya nanti di KBBI, di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ternyata yang tepat tuh risiko. Jadi berisiko ini benar sebetulnya, bukan resiko ya. Sekali lagi bukan resiko. Kemudian praktek. Nah, ini kadang menjadi apa ya? Mungkin perdebatan. Kenapa? Karena kalau kalian nonton maaf, kalau misalnya kalian melihat plang-plang gitu ya, praktek dokter jadi itu sebetulnya ya ada yang menggunakan praktik, ada yang menggunakan praktek. Lalu yang benar mana ya? Yang benar sebetulnya praktik. Kalau kalian cek di KBBI itu praktik, sama kayak apotek. Yang benar mana, apotek atau apotik? Apotek. Kenapa? Karena ada kata apoteker ya, penanggung jawab di apotek itu kan apoteker, bukan apotiker gitu ya. Kurang lebih seperti itulah. Kalian bisa sesuaikan gitu dengan ada kata lain atau pelafalan lain atau padanannya. Sama kayak atlet ya, atletik, atlet ya, atlet kan ada kata atletik, atletis, seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, demikian dulu video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Pesan dari saya, untuk kalau kalian misalnya ingin memperdalam atau memperbanyak perbenaran kata, kalian harus banyak baca itu ya, baca koran. Kalau suka koran sudah susah ya, media online lah, seperti banyak baca, kemudian sering-sering cek di KBBI kurang lebih, karena ini tidak ada tips singkat, tapi memang pemahaman kita, pengetahuan kita yang harus luas, harus banyak seperti itu. Karena bukan ini saja, ini yang contoh kecil ya, nanti masih ada banyak kata-kata yang kita anggap selama ini benar, oh ternyata tidak baku, tidak benar, seperti itu. Oke, cukup dulu ya, mudah-mudahan kalian semua bermanfaat. Kalau mau ada yang ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, share ke teman-teman kalian, dan mudah-mudahan kalian semua lulus di perguruan tinggi yang kalian harapkan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.